Halo Lur, kali ini Babau hadir kembali dengan cerita film yang akan sangat mencengangkan untuk kita semua karena film ini punya cerita dan juga plot twist yang sumpah unik dan gak ada di film-film lain. Mengisahkan sebuah perselingkuhan yang cerdas, hedon, gila, lupa darat di dalam kenikmatan maksiat. Jadi karena itulah kita langsung aja masuk ke awal ceritanya. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Kinan yang sedang mengadakan acara ulang tahun untuk istri tercintanya yang bernama Goche. Karena diketahui Kinan ini adalah seorang pemilik perusahaan penerbit buku yang sangat ternama, acara ulang tahun itu digelar dengan cukup elegan bahkan penuh dengan tamu-tamu penting. Tapi tak lama kemudian muncullah ekspresi yang agak janggal dari Goche. Kenapa di acara ulang tahunnya sendiri ia malah nampak tidak bahagia? Singkat cerita, di sela-sela acara Goche masuk ke rumah. Di sana ia menemukan setumpuk buku yang hampir setiap hari dikirim oleh para penulis dari negaranya yang berharap perusahaan Kinan mau menerbitkan karya mereka. Sebagai istri, Goche sering membantu suaminya dengan membaca setiap buku-buku yang dikirim ke rumahnya dan akan segera melaporkan ke Kinan jika buku itu menarik dan layak diterbitkan. Di hari itulah ia menemukan sebuah buku yang menarik perhatiannya dengan judul Cool. Sejak lembar pertama dari buku yang ia baca itu, dia langsung tertarik. Buku itu adalah sebuah novel yang ditulis oleh seorang wanita dan menceritakan tentang kesepiannya, lalu perjalanan menemukan sebuah cinta terlarang yang membuatnya merasa berarti. Dari situlah Goche tertarik karena isi ceritanya relate untuk Goche yang juga kesepian akibat suaminya super sibuk di kerjaannya. Makin dia membuka lembaran, cerita semakin menarik Goche ke dalamnya. Karena karakter pria dalam novel itu nampak luar biasa istimewa, Goche nggak sadar dia selalu memikirkannya bahkan di sela-sela kesibukannya. Mulai dari saat dia pergi ke butik miliknya sendiri, bukannya mikirin usahanya, dia malah kepikiran tentang novel itu. Pokoknya saking penasarannya sama novel, dia nggak pernah berhenti memikirkan bahkan saat dengan suaminya, dia masih aja memikirkan karakter pria dalam novel tersebut. Di pagi harinya setelah gig bersama suaminya, Goche kembali membaca novel itu. Namun semakin ia membaca, pikirannya mulai berbelok. Bagi Goche, novel itu terasa bukan hanya sekedar fiksi. Karakter-karakternya terlalu nyata, terlalu presisi seolah ditulis dari kehidupan yang benar-benar terjadi. Goche mikir kayak gitu bukan tanpa alasan. Dia menemukan beberapa detail dalam buku yang ditulis oleh seorang wanita itu. Dalam bukunya, si penulis mengatakan bahwa pria istimewa itu berinisial M. Dia mempunyai beberapa tato di lengan dan lehernya, bekerja sebagai tukang kayu, dan awal pertemuannya adalah di sebuah toko roti Musfika yang tak jauh dari kotanya. Her şeyin başladığı yer, Balat'taki küçük bir pastane. Adını tamamlamaya cesaret edemediğim, sağ kolundaki dövme hayat dövmesiyken boynunda bir kuşun gölgesi var. Musfika Pastanesi'ne getiriyordu. Tak lama kemudian Goche langsung mencoba searching nama toko itu dan benarlah, ternyata toko itu emang benar-benar ada. Gak pakai lama dia langsung telepon temennya untuk minta ditemani ke toko roti Musfika. Saat temannya menanyakan kenapa Goche ke toko roti itu, Goche berkata bahwa alasannya ke sana karena ia membaca sebuah novel yang menceritakan seorang pria luar biasa. Tapi karena temennya cuek dan malah bilang Goche aneh, percaya sama fiksi, temennya pun pergi duluan meninggalkan Goche di sana. Setelah itu bukannya pulang, Goche malah kembali membaca buku dengan lebih teliti dan mencari tanda-tanda yang diyakininya benar untuk sampai kepada pria berinisial M itu. Di situ Goche langsung muter-muter ke area itu dan mampir ke beberapa tukang kayu untuk mencari sosok pria itu. Tapi hari itu Goche tak menemukan apapun dan memilih sadar bahwa dia hanya terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas hanyalah fiksi. Akhirnya dia memilih pergi ke kantor suaminya untuk berbincang-bincang. Tapi seperti biasa, baru aja Goche duduk, suaminya selalu saja sibuk dengan kerjaannya. Uğur Örtün Bey geldi. Buraya mı alalım, toplantı odasına mı? Toplantı odasına alın. Evde görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol. Lalu pada malam harinya Goche kembali membaca buku itu dan penasaran menghantui lagi. Dia kembali lagi keesokan hari ke toko roti itu dan saat dia di depan kasir, tak sengaja ada seorang pria yang datang di mana ciri-cirinya mirip seperti yang ada di dalam buku. Di situ langsung Goche mengikuti pria itu dan setelah tahu rumah pria itu mengarah ke sebuah bengkel kayu, di sana dia langsung masuk untuk berpura-pura memesan cermin. Marangoz musunuz? Evet buyurun. Ayna yaptıracaktım da. Ölçüler var mı elinizde? Nasıl bir şey olacak? Nampak banget Goche yang penuh harapan dan merasa berdebar-debar. Tapi saat Goche menanyakan siapa nama tukang kayu itu, pria itu menjawab namanya adalah... Adınız neydi pardon? Adım Ali.
Di situ Goce langsung sedikit putus asa karena nama pria itu bukan berinisial M. Tapi karena udah terlanjur pesen, ya udahlah nggak apa-apa, pikir si Goce. Tapi pas dia akan pulang, tiba-tiba datang tukang paket yang menyebut nama Ali dengan lengkap, yaitu Metin Ali Soykan. Metin Ali Soykan, kargonuz var. Kimlik numarasınız var. Mendengar itu Goce langsung masuk lagi dan nekat langsung minta kontak yang bisa dihubungi. Bir şey mi unuttunuz? Numaranızı almayı unuttum. Ali derler, Metin'i bilmezler. Gökçe ben. Memnun oldum. Setelah dari sana, Goce kembali melanjutkan buku novel itu dengan penuh antusias. Ia membacanya dengan hati ringan dan bahagia, tanpa sedikit pun memikirkan bagaimana akhir kisah itu akan berlabuh. Siang dan malam ketertarikannya tak surut, terutama saat penulis perempuan dalam buku itu menggambarkan kegagahan Metin. Sosok lelaki yang hadir penuh tenaga dan keringat diceritakan dengan bahasa yang membuat imajinasi Goce terus bekerja, yaitu ngebahas saat pria itu melakukan dengan penuh kesatria. Bahkan di saat itu saking penasarannya, Goce langsung melakukan aksi pada suaminya yang baru aja pulang sambil membayangkan kalau si suaminya itu adalah si Metin yang gagah. Malam itu pun selesai dan singkat cerita beberapa hari kemudian datanglah Metin ke butiknya dengan membawa sebuah kaca yang dipesannya. Dengan gugup dan campur aduk, Goce meminta Metin untuk memasang kacanya di posisi yang udah disiapin. Tapi saat Metin selesai memasangnya, nampak Goce yang beralasan posisinya kurang tepat dan meminta Metin memindahkannya agar Metin lebih lama di sana. Tapi karena kebanyakan posisi yang naik turun kanan kiri, akhirnya hal ini pun terjadi. Nah, disitulah momen keberuntungan bagi Goce. Karena luka di tangan Metin, akhirnya Goce bisa bersentuhan langsung dengan pria idamannya. Di situ dengan bahasa yang halus penuh pesona, Metin juga janji akan memperbaiki kacanya dan kembali lagi setelah selesai. Prat-prat-prot ngobrol-ngobrol, akhirnya beberapa tatapan mata pun terjalin di antara mereka. Siz yüzüğünüzü mü düşürdünüz acaba? Nasıl yani? Alyans yok. Bekar olduğum için olabilir mi? Mulai hari itu, Goce mulai lebih sedikit membaca buku dan malah fokus tentang kedekatannya bersama Metin tanpa penasaran apa ending dari buku itu. Pokoknya Goce merasa berbunga-bunga aja hidupnya. Pada saat malam hari di rumah, karena buku itu tergeletak, buku itu pun dicoret-coret oleh anaknya hingga akhirnya membuat Goce marah. Oğlum. Aşkım. Gökçe, oyun oynuyor çocuk. Bitirmedim daha çünkü. Singkatnya, di keesokan hari Goce kembali mampir ke bengkel kayu milik Metin dengan alasan menanyakan cermin hingga memberi perhatian soal gimana keadaan luka di tangan Metin. Tapi karena di bengkel ada temannya Metin dan Metin kayak nyembunyiin sesuatu, akhirnya Metin ngajak Goce buat ngobrol di luar saja. Mereka pun jalan kaki bersama, ngobrol tipis-tipis untuk saling mengenal dan mampir ke sebuah restoran makan. Sambil makan mereka saling bertukar cerita dan merasa saling klik dalam berkomunikasi. Di situ nampak banget Goce makin tertarik dengan gaya bicara, dengan karakter, dengan segalanya tentang Metin. Bahkan saat Kinan menelpon, Goce pun bodoh amat gak mau dunianya terganggu. Setelah pulang dari makan bersama Metin, ternyata suaminya sudah di rumah dan langsung marah-marah. Suaminya menanyakan kemana saja Goce seharian, hingga saat anaknya terkena masalah di sekolah, malah Goce nggak bisa dihubungi dan terpaksa Kinan yang mengurusnya. Butikte de yokmuşsun. Sen neredeydin Gökçe? Orada öğrendim. Bu ilk değilmiş. İlk vukuatı değilmiş. Dışarıda işlerim vardı. Niye açmıyorsun telefonunu? Karena kesal dengan Kinan yang marah-marah, akhirnya di malam hari pas Kinan minta jatah pun nggak dikasih. Di situ Kinan nggak kecewa tapi malah menaruh curiga. Dia mempertanyakan kemana istrinya di siang hari dan kenapa malam hari nggak mau kasih jatah. Singkatnya, pada pagi hari Kinan berangkat ke sebuah pertemuan. Dalam perjalanan Kinan nelpon Goce agar nyusul karena itu pertemuan penting dengan kerabat. Di telepon itu Goce pun mengiyakan bahwa ia tak akan telat pada pertemuan penting itu. Tapi keadaan makin rumit. Tepat di hari itu malah Metin datang mengantarkan kaca. Di situ Goce langsung lupa segalanya dan pergi bersama Metin. Kuleyi görmek istiyor musun? İstiyorum.
Disinilah Lur, di momen ini Metin menunjukkan sisi senimannya, sisi romantisnya, sisi lelakinya, dan sisi misteriusnya. Metin ngajak Goce ke sebuah gedung terbengkalai yang di dalamnya ada beberapa gambar hasil karya Metin. Metin juga mengajak ke atap gedung itu dengan pemandangan sunset yang luar biasa. Di situ Metin menyuruh Goce untuk bergerak, untuk berteriak, untuk melepaskan semua beban yang selama ini dipendam. Di tempat itu, di bawah langit yang senja, tak ada yang perlu ditahan, tak ada yang perlu disembunyikan. Ben burayı biliyorum. Hiç kimse. Setelah berlarian melepaskan sedikit beban, mereka berdua berdiri, saling bertatap dan kembali saling bertukar cerita. Sementara itu adegan berpindah ke Kinan yang masih coba ngubungin Goce tapi nggak ada jawaban sama sekali. Bahkan singkat ceritanya Goce dan Metin sampai malam di sana dan menikmati gemerlap lampu kota hingga sebuah momen tiba dan mereka nempel. Tapi baru aja nempel bentar, Goce langsung menghindar dan menyadari bahwa itu adalah kesalahan. Akhirnya mereka berdua pun gak nempel lagi dan memilih duduk di atas genteng bersebelahan seperti dua burung yang sama-sama lelah terbang namun tak ingin pulang. Dengan penuh kesadaran dan ketenangan, Metin menemani dan mendengarkan setiap cerita yang Goce berikan. Kendime, hayatımı. Setelah itu saat pulang ke rumah, ternyata Kinan sudah menunggu di meja makan dan marah. Tapi di sana Goce malah ketawa-tawa doang pas ditanyain. Dan saat Kinan mau marah besar, tiba-tiba anaknya muncul dan pertikaian pun terhenti. Kenan. Sinirden uyuyamıyorum. Keesokan hari, Kinan yang udah mulai curiga dengan kelakuan istrinya, diam-diam dia mulai menyelidiki. Dia datang ke butik dan tak menemukan Goce di sana. Sementara itu di sisi lain ternyata Goce sedang berada di sebelah rumah Metin dan tak sengaja melihat Metin sedang berdebat dengan seorang wanita yang entah siapa. Goce cemburu dan segera menanyakan siapa wanita itu, tapi karena situasi emang lagi kacau, Metin malah menjawabnya dengan bentakan kasar dan akhirnya pertengkaran pun meledak. Bukan adu mulut yang berisik, melainkan perkelahian yang liar dan mengerikan, penuh dorongan, penuh kekuatan. Yalan söylüyorsun. Esas evli olan sensin. Kim o? Wow, mengerikan. Perkelahian tadi melibatkan pedang dan tameng yang kurang kuat sehingga terjadilah pertempuran tanpa siapa yang kalah, tanpa siapa yang menang. Singkat cerita, di malam hari, Kinan menanyakan bagaimana tentang buku berjudul Cool yang Goce baca, apakah layak diterbitkan atau tidak. Tapi dengan sedikit terbata-bata, Goce menjawab belum menyelesaikannya. Di situ Kinan pun menyuruh Goce segera menyelesaikannya, tapi saat Goce membaca dan pada lembar-lembar terakhir, dia dikejutkan oleh sebuah tulisan yang ditulis oleh si penulis. Üçümüzün yediği bu son yemek ve beni öldürdü. Sonunda aşktan geriye. Yaps, dalam tulisan itu si wanita mengaku pria berinisial M itu akhirnya membunuhnya. Tapi Goce bertanya-tanya, kalau dibunuh kenapa bisa nulis? Akhirnya pada siang hari ia menemui temannya dan mendiskusikan isi buku tersebut dan membedah kalimatnya tapi tak menemukan jawaban apa-apa. Goce mulai panik, mulai ketakutan, tapi cinta tetap menguasainya. Goce percaya bahwa apa yang dijalaninya sekarang itu merupakan cinta yang nyata dan layak untuk diperjuangkan. Akhirnya setelah itu Goce memberikan bukunya pada Kinan dan berkata buku ini tak layak diterbitkan. Bitirdim. Basılmaya değer değil. Beğenmedin yani. Finalde hiç ilgi çekici değil. Kinan yang penasaran apa isinya pun masih bekerja dengan profesional dan membaca beberapa halamannya. Di situ Kinan merasa isinya bagus dan bahasanya bisa menarik pembaca. Tapi kenapa Goce tak menyarankan buku itu untuk terbit? Disitulah Kinan mulai bertanya-tanya. Dengan penasaran, Kinan menyelidiki buku tersebut. Dia ke kantor dan meminta asistennya untuk mencari tahu siapa penulis buku itu. Tapi nampak asistennya yang memberitahu bahwa buku itu dikirim dengan penulis yang dirahasiakan. Karena hal itu, Kinan pun meminta asisten mencari tahu dari mana alamat pengirimnya saja. Setelah mendapat alamat pengirim, Kinan gak pakai lama langsung mendatanginya. Tapi belum sampai ke rumahnya, dia melewati beberapa tempat yang nyata mirip dengan apa yang tertulis di dalam buku, mulai dari toko roti dan sebagainya. Kinan pun makin penasaran dan menggali lebih dalam.
Di sisi lain, di tempat yang tak jauh dari lokasi Kinan, nampak Goce dan Metin yang sedang bersama di sebuah pasar. Di situ Metin mengatakan bahwa hubungannya salah dan tak seharusnya dilanjutkan karena Goce mempunyai suami dan kehidupan yang baik bersama keluarganya. Tapi nampak cinta membutakan segalanya. Goce menolak berpisah walaupun Metin terus memaksa untuk mengakhirinya. Nampak Goce yang memohon terus-menerus, memeluknya dan tak mau hubungannya berakhir dengan Metin. Dan disinilah bukan kebetulan bukan apa, dari kejauhan berdirilah Kinan yang sedari tadi menyaksikan istrinya sedang memeluk pria lain. Di situ Kinan masih berusaha tenang, bersikap cerdas dan kembali melanjutkan penyelidikannya tentang buku itu. Dia datang ke alamat pengirimnya. Setelah sampai ke alamat itu, Kinan langsung menanyakan tentang sebuah buku. Tapi dengan jawaban yang janggal, seorang wanita berlekton merah nampak berusaha menutupi semuanya. Di situ dengan feeling Kinan yang luar biasa karena udah ratusan buku ia baca dan dia juga bisa mengetahui hati seorang penulis. Dia langsung menanyakan kenapa wanita lekton merah itu menulis buku tersebut dan bagaimana atau dengan cara apa kakaknya meninggal. Ablanızla konuşabilir miyim? Konuşamazsınız, kaybettik kendisini çünkü. Maksud ya, jadi Kinan meyakini bahwa penulis itu sebenarnya adalah wanita yang di depannya, tapi wanita itu menyembunyikan identitasnya dengan alasan takut atau semacamnya. Menurut analisa Kinan, wanita itu nggak terima kakaknya mati hingga akhirnya menulis sebuah buku dengan petunjuk-petunjuk nyata dan membuat seakan-akan kakaknya lah yang menulis buku itu lalu bunuh setelah menulisnya. Itu dugaan Kinan. Tapi nyatanya si wanita tetap mengelak nggak mau kasih informasi apapun dan Kinan kembali ke mobil dengan cukup bingung sambil mikir rencana selanjutnya. Beruntungnya tak lama kemudian tiba-tiba wanita itu keluar dan menaiki sebuah taksi dan di sana Kinan langsung mengikutinya dan terkuaklah teka-teki baru. Ne işin var senin? Da değilim zaten. Bir dur, bir adam geldi. Bir dur. Kendi ölümünü yazmış. Ne saçmalıyorsun ya?Eceğini yazmış diyorum. Başka ne yazmış? Tamam bir daha buraya gelme. Jadi yang sebenarnya terjadi bahwa benar penulis buku itu telah hilang dari muka bumi dengan cara bunuh. Ternyata emang bener wanita lekton marah tadi tuh gak tahu soal buku yang ditulis kakaknya. Ternyata si penulis atau kakaknya yang udah mati itu menulis buku itu dan memilih bunuh karena dia gak kuat hidup dengan beban cintanya, di mana Metin malah selingkuh dengan adiknya sendiri. Adiknya itu ya wanita ini nih yang gak disebut namanya di dalam film. Setelah itu Kinan pulang ke rumah bertemu Goce tapi berpura-pura tak mengetahui apapun karena besok dia akan melanjutkan rencananya. Di keesokan harinya, Kinan langsung datang ke bengkel kayu Metin untuk pura-pura mesen sebuah rak buku di rumahnya. Dengan cara apapun, Kinan harus mendapatkan rak buku itu walaupun dengan harga yang sangat mahal asal cepat. Selam. Aleykümselam. Buralarda iyi bir marangoz arıyordum. Ne vardı? Bir kitaplık yaptırmak istiyorum. Hallederiz, geliyorum hemen. Parası önemli değil. Acelesinden lazım. Di situ Kinan sudah mempelajari semuanya bahwa tak mungkin si Metin mengetahui alamat rumahnya dari obrolan semalam dengan istrinya saat berpura-pura tak mengetahui apapun. Singkatnya Metin datang membawa rak buku itu di malam selanjutnya dan di sana Metin langsung merakit rak buku itu di rumah Kinan. Tak lama kemudian Goce pulang dan berhasillah Kinan mempertemukan mereka dalam suatu ruangan yang canggung. Di situ nggak merasa aneh atau apapun, Goce dan Kinan masih melanjutkan sandiwaranya dan mereka berdua pun berpura-pura saling tidak mengenal. Dan disitulah permainan dimulai. Hayatım hoş geldin. Ya yemekler hazır. Ne güzel iş çıkarmış değil mi usta? Hadi siz oturun sofraya, ben de geliyorum. Eşyalarımı toparlar çıkarım. Usta. Kitap okur musun? Zaman olmuyor. Nampak Kinan yang langsung menyajikan makanan-makanan yang udah dia siapkan dan meminta Metin untuk duduk makan malam bersama. Metin sempat menolaknya tapi dengan halus Kinan tetap memaksa. Akhirnya Metin pun duduk dan Kinan mengambilkan makanan untuk mereka berdua. Setelah itu Kinan duduk dan menceritakan tentang pengalamannya dalam membaca sebuah buku. Di sana dia menyindir dengan sebuah sindiran tentang penyakit gangguan bernama fiktofilia atau gangguan kejiwaan bagi manusia-manusia yang terobsesi dengan karakter fiktif. Fiktofilya diye bir şey var, hiç duydun mu usta? Kurgusal bir karaktere. Mendengar itu Metin risik dan memilih pamit pulang. Pas lagi berkemas, Kinan langsung memanggilnya lagi dengan menyebut nama mantan kekasihnya yang sudah tiada. Metin langsung melotot matanya dan kembali duduk. Kinan langsung menunjukkan buku itu dan menyuruh Goce menceritakan buku itu pada Metin. Yemek için sağ olun. İyi akşamlar. Duygu Akkaya. Nereden tanıyorsun? Duygu, bu kitabın yazarı. Sen ne anlatıyorsun ya? Kitap mısın babacığım? Belki Gökçe devam etmek ister. Peki o zaman ben devam edeyim.
Di sana Kinan terus menyindir semuanya dengan bahasa halus tapi nyakitin sampai mereka berdua sadar bahwa Kinan mengetahui perselingkuhannya. Di situ Kinan juga mengatakan sindiran bahwa ada seorang wanita dengan hidup berkecukupannya malah milih seorang pria yang tak jelas, tukang selingkuh, manipulatif dan lain-lain, pokoknya yang buruk disebutin semua dan harga diri Metin diinjak habis-habisan. Gak cuman itu, Kinan membakar buku itu dan mengatakan betapa tidak tahu dirinya Goce dan Metin yang membela perselingkuhan sampai akhir hayatnya. Kinan tahu takkan ada pengakuan karena ia mengenal istrinya puluhan tahun. Dan faktanya, istrinya selalu mengejar kenikmatan sesaat walaupun harus mengorbankan segalanya yang ada. Mendengar itu si Metin pun marah-marah dan ngerasa terhina hingga akhirnya menyerang Kinan. Perkelahian pun tak bisa terhindarkan. Setelah beberapa menit perkelahian terjadi, nampak aneh banget. Di sini Goce malah diem doang. Di sana Kinan udah teriak-teriak untuk segera panggil polisi. Si Goce tetap diam menyaksikan tanpa ekspresi, tapi mata berkaca-kaca. Hingga tak lama setelahnya di kolam renang, Kinan kalah fisik, kehabisan nafas dan si Metin berhasil mengambil potongan kaca untuk melukai hingga Kinan tak bisa menyelamatkan diri. Setelah 3 bulan muncullah sebuah konversi pers yang menunjukkan sebuah penerbitan buku berjudul Cool. Buku itu menceritakan Kinan yang memilih Bun setelah di puncak kesuksesannya karena tak mendapatkan makna dalam hidupnya. Akhirnya film ini berakhir dengan sebuah pertanyaan yang membagongkan. Apakah Kinan yang menjebak Goce dan Metin bertemu di rumah atau Goce dan Metin yang merencanakan sesuatu agar Kinan melakukan hal itu? Silahkan jawab gimana analisamu di kolom komentar. Makasih udah menyaksikan. Setelah sekian lama akhirnya channel ini bisa posting kembali dan menemani kamu dengan film-film pilihan dan gak asal-asalan. Semoga kamu menikmatinya. Sekian dari saya. Bye-bye.